kenyataan, Bang. Artinya yang datang tuh tidak selalu yang kita inginkan, gitu kan? Iya, iya gitu. Makanya tadi belajar sabar. Iya, belajar sabar. Gitu. Jadi apa yang disampaikan tadi saudaraku Muhammad Arsyad itu juga yang saya pahami dalam konteks jiwa. Maka kesadaran itu ya harus berkesadaran dalam jiwa itu. Artinya kalbunya, aklinya, dan nafsunya itu harus terkendali. Nah itu, kalau itu bisa terkendali, maka kehendak Allah itu insya Allah yang Allah ridho. Nah, yang kita kan tidak inginkan kehendak Allah yang Allah murka. Kan semua itu adalah izinnya. Izin sebenarnya, bukan kehendak dalam konteks kehidupan ini. Di Al-Quran itu tidak ada yang terjadi tanpa izinnya. Semua atas seizin Allah. Jadi orang berbuat maksiat, Allah izinkan. Allah berbuat baik, Allah izinkan. Tetapi kalau kita mampu mengendalikan jiwa ini, insya Allah berkehendak untuk senantiasa kita melakukan kebajikan. Tetapi pada saat kita tidak mampu mengendalikan jiwa ini, artinya kesadaran kita tidak mampu mengendalikan jiwa ini, maka yang Allah kehendaki adalah maksiat. Seperti itu, karena itu yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan sesuai dengan Allah akan izinkan apa saja yang kita inginkan. Allah izinkan saja. Tetapi kan seperti itu pemahaman saya. Jadi kenapa Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan Allah memberi petunjuk siapa yang dikehendaki. Artinya kalau kita bersungguh-sungguh untuk dengan segala komponen yang ada dalam diri ini dimaksimalkan untuk kebaikan, insya Allah dengan kebaikan, maka Allah nggak akan memberikan petunjuknya untuk berbuat kebajikan. Sebaliknya, kalau apa yang Allah berikan ini tidak kita gunakan atau tidak kita bersihkan, hati kotor, pikiran selalu berpikiran berburuk, nafsu yang diperturutkan, maka Allah juga izinnya mengizinkan untuk berbuat maksiat. Sehingga ya kita ini tergantung kita pilih yang mana. Allah kehendaki semuanya. Gitu. Itu yang saya pahami. Silahkan saudaraku yang lain kalau misalnya ada yang mau memberikan sanggahan atau tambahan. Saya ada tambahan sedikit, Bang. Ketika kata orang-orang kehendak Allah itu adalah untuk hal-hal yang positif saja, ketika saya meyakini itu apapun yang terjadi itu kehendak Allah, artinya terus ada ungkapan ketika Allah itu sesuai seperti apa yang diprasangkakan oleh hambanya. Ketika saya di sini berprasangka bahwa apapun yang terjadi itu adalah kehendaknya dan bahkan ada keyakinan bahwa apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik. Artinya saya di sini benar-benar berhusnuzon ya, berprasangka baik kepada Allah. Ketika kita selalu berprasangka baik, artinya Allah sesuai dengan prasangka kita kan, seperti itu gitu. Ketika Allah sesuai dengan prasangka kita gitu, dan sedangkan prasangka kita itu selalu baik, saya pikir itu begitu selaras ya, begitu positif gitu kehidupan kita gitu. Artinya terjauh, terbebas dari kemaksiatan, seperti itu sih yang ketika saya melogikakan tentang keyakinan yang saya pahami sekarang gitu. Ketika tentang kehendaknya. Seperti itu. Oke. Gue tambah sedikit ya. Tadi aku karena tadi aku ada mengatakan secara bahwasanya sang pencipta itu adalah pikiran, karena itu akan sinkron dengan suatu entah hadis entah ayat Al-Quran. Ini aku tergantung daripada prasangka hambaku.
Nah, di situ sinkronnya antara bahwa pikiran tadi ku katakan pencipta daripada apa yang mungkin akan terjadi. Dan bagi orang yang berkesadaran, pikiran ini merupakan sebuah energi besar sebenarnya. Energi besar, tetapi dengan level berkesadaran. Oke, itu aja mungkin tambahan. Silakan Ya, saudara-saudara yang lain. Saya boleh bertanya? Boleh. Boleh. Saya menarik sekali ini dengan narasi Pak Dokter nih. Berarti hidup ini, saya tangkap poinnya bahwa hidup ini adalah pilihan kembali kepada masyarakat atau individunya. Jadi moral itu adalah pilihan, ya. Orang memilih hal-hal yang baik itu pilihan moralnya, orang melakukan hal buruk juga pilihan moralnya. Saya ingin bertanya dokter, bagaimana dokter melihat fenomena masyarakat dalam konteks hidup sosial sekarang ini, Dok? Pilihan-pilihan mereka itu apakah lebih dominan pilihan-pilihan buruk atau pilihan-pilihan baik, Dok? Artinya gini, Dok, kalau dilihat secara akademik, mana yang lebih penting, kecerdasan secara akademik atau akhlak? Melihat fenomena sekarang saudaraku ini sepertinya hampir semuanya lari ke hubud dunia. Hubud dunia, orang-orang yang terlalu cinta kepada dunia. Sehingga apa dampaknya? Orang-orang yang cinta kepada sesuatu maka akan melakukan segala cara. Apakah cara itu sesuai dengan kaidah atau tidak, dia akan melakukan. Itu namanya orang serakah, namanya kan saudaraku. Kalau dalam pemerintahan namanya korupsi, kan gitu saudaraku. Iya. Itu fenomena yang sudah terjadi, korupsi dari hulu ke hilir. Kenapa itu? Karena hubud dunia. Penyakit Jadi itu, iya, terlalu cinta dengan dunia sehingga tidak mempedulikan cara apapun, yang penting dia dapatkan, baik atau buruk yang penting dia dapatkan. Itu ciri-ciri hubud dunia. Kemudian bagaimana sih sekarang ini hablum minan nas kita? Akan ada sekte-sekte, orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang-orang yang punya ilmu tinggi, orang-orang yang ini akan memisahkan diri dengan orang-orang tertentu. Tidak akan bergaul dengan orang-orang yang merasa lebih rendah diri daripada dirinya. Ini juga fenomena yang terjadi. Kalau seperti ini keadaannya, mana hablum minan nas yang tercipta? Kan gitu saudaraku, sudah terjadi semua. Yang ketiga, orang-orang yang hubud dunia itu takut mati. Iya. Coba penuh rumah sakit itu untuk kontrol sedikit kolesterol saja tinggi, wah sudah ketakutan setengah mati. Iya. Sedikit saja asam uratnya tinggi padahal tidak terlalu berbahaya dalam konteks kesehatan, sudah panik setengah mati. Kenapa? Takut mati. Iya. Rezeki lancar kalau begitu dokter. Fenomena itu penuh rumah sakit. Itu rumah sakit sekarang ini, dan kebanyakan juga ke pasien-pasien rumah sakit yang banyak sekarang adalah gangguan kejiwaan. Gangguan dalam kejiwaan seperti cemas, takut. Padahal tidak tahu takutnya sama siapa. Termasuk pasien saya banyak. Takut sama siapa, Bu? Nggak ada. Pokoknya rasa cemas saja dalam dirinya. Itu kan sesuatu yang ciri-ciri hubud dunia. Itu yang tercipta saudaraku sekarang ini. Sehingga kesadarannya apa? Kesadaran ilahi sudah tidak, hampir ya adalah saudara-saudara kita. Makanya lewat room seperti ini, mari kita saling watawasaw bil haq watawasaw bis sabar. Artinya saling mengingatkan jangan terlalu hubud dunia. Artinya
dunia itu memang wabtaghi fi ma ataqad daral akhir wala tansa nasibaka minad dunya. Memang ada dalilnya. Tuntutlah akhiratmu tapi jangan lupakan duniamu. Jadi akhirat lebih diutamakan, jangan lupakan duniamu. Tetapi kalau dunia menjadi nomor 1, akhirat nomor 13, inilah yang terjadi dewasa ini, saudaraku. Santuy style. Itu yang saya lihat keadaan sekarang ini. Demikian barangkali penjelasan singkat. Kalau saya itu akademis itu ya penting juga, tapi harus diimbangi dengan akhlak tadi. Kita ini krisis moral masalahnya. Jadi pembenahannya itu tidak gampang. Biasa kalau dulu-dulu itu diceritakan masalah bencana alam, kalau sudah moral yang rusak. Tidak tahu nanti kalau dikasih tenggelam, digulung ombak atau gimana, tidak tahu juga. Seperti itu. Berat mau memperbaiki, mau merubah. Misalnya ya seperti tadi itu siapa tadi, Sejati mengkaji diri tadi. Akhirnya kita bisanya secara individu memperbaiki diri sendiri. Seperti itu. Setidaknya kita tidak tersesat di dunia ini. Tidak ubud dunia lah kalau berkaitan dengan harta. Seperti itu. Karena memang kalau kita itu pakai betul-betul ajaran agama, kita itu tidak butuh pakar ekonomi, bisa mengentaskan kemiskinan. Seperti itu. Oke, lanjut. Iya, Ya. silakan. Ya, betul dok. Apa betul dikatakan juga tadi oleh Kang Patua, saya sepakat ya. Memang betul kata dokter tadi bahwa orang-orang berpendidikan tinggi sekarang artinya sudah kehilangan rasa respect ya, kepada respect sebagai manusia mungkin ya dok ya. Jadi mungkin juga sekarang fenomenanya banyak orang yang kehilangan rasa hormat, rasa memuliakan, simpati, empati semua sudah hilang ya, udah hampir hilang dalam sendiri. Dan itu kan seni-seni yang bisa menghancurkan kehidupan bermasyarakat dok. Nah, harus mulai dari mana dok? Kita memulai memperbaiki ini. Sistem pendidikan seperti apa yang harus dibenahi ya? Dan siapa yang mempunyai otoritas untuk bisa memulai pembenahan? Iya. Ini seperti benang kusut, saudaraku. Sebenarnya kalau kita mau sadar ya, ada satu ajaran dari Muhammadiyah ya, mengatakan begini, mulailah dari dirimu dulu, baru akan melebar kepada keluarga masing-masing. Jadi makanya dalam konteks Muhammadiyah itu bukan negara Islam, tetapi bagaimana menjadikan masyarakat Islami. Nah, ini yang penting. Jadi bukan negara Islam yang akan cita-cita Muhammadiyah itu bukan negara Islam, tapi bagaimana menciptakan masyarakat yang Islami. Maka untuk hal ini memang kita harus person ini harus minimal generasi ke generasi kita selanjutnya itu sudah ada perubahan. Ini kan nanti akan terjadi pergantian generasi. Nah, ada satu kisah saudaraku Tabe. Dia bercita-cita waktu umur masih muda, umur 10 tahun, dia bercita-cita untuk merubah dunia tanpa berbuat apa-apa. Beranjak umurnya naik 20 tahun, dia surutkan niatnya. Dia hanya mau berubah Asia. Begitu naik 30 tahun, menurun lagi niatnya, hanya mau merubah Indonesia. Begitu naik 40, berubah niatnya lagi, hanya merubah provinsinya. Begitu naik 50, hanya mau merubah kotanya. Naik 60, mau merubah desanya. Naik 70, mau merubah keluarganya. Dan tidak ada yang bisa diperbuat. Seandainya dibalik, saudaraku,
pada umur 10 tahun, dia akan merubah dirinya. Dia akan merubah dirinya menjadi pribadi yang tangguh dan pribadi yang baik. Maka 20 tahun mungkin dia akan bisa merubah daerahnya. Pada saat usia 30 tahun, dengan merubah dirinya menjadi orang yang cerdas, orang yang tangguh, orang yang mampu dalam segala lini kehidupan, maka bisa merubah provinsinya. Intinya adalah mari kita sama-sama merubah diri untuk merubah yang lain. Mari kita sama-sama mulai dari diri pribadi masing-masing, saudaraku. Kalau kita mau berubah sistem, itu namanya revolusi. Itu memakan korban yang cukup banyak. Namanya revolusi, itu memakan korban banyak. Jadi ini antara sistem dan person, antara sistem yang ada dan orang-orang yang menduduki dalam sistem itu sudah carut marut. Saya tidak tahu kita perbaiki sistemnya atau kita perbaiki orangnya. Ini sudah carut marut dalam kehidupan ini. Maka kita tunggu saja generasi-generasi pelanjut dengan syarat. Mari kita coba-coba memperbaiki generasi-generasi mendatang. Tetapi kelihatannya lagi, saudaraku, ini bukan kita dihajar dengan narkoba. Apa gunanya narkoba itu dari luar negeri itu dikirim berton-ton? Itu untuk menghancurkan generasi muda kita. Maka ini juga tanda tanya. Saya punya Kota Madia nomor 1 se-Indonesia pemakai narkoba. Nah, bagaimana generasi pelanjut kita kalau sudah seperti ini adanya? Narkoba sudah dihajar dari luar negeri masuk ke Indonesia. Apa tujuannya? Untuk melemahkan generasi muda kita supaya tidak bisa bangkit dan nanti menggantikan generasi penerus kita. Ini masalah besar buat kita, saudaraku. Kalau kita tidak mampu membentengi diri, membentengi keluarga dengan sendi-sendi ajaran-ajaran agama, dan lingkungan tidak mampu kita bentengi anak-anak kita dari lingkungan, maka jangan berharap banyak kepada generasi yang akan datang. Seperti itu yang saya pahami, saudaraku semua. Terima kasih. Sama-sama. Tapi host, Apa, Bang? saya ini ada kisah kita kembali kepada umat Muhammad ni, kita kembali kepada Rasulullah lah, syafaat dia tu, dunia kita ini doa, apa tu, rahmat Allah itu, sekadar itulah. Ya, untuk kembali seperti itu, kita berawal dari diri, Bang. Memperbaiki diri berawal dari diri kita sendiri, dari hal terkecil, dari hal yang termudah. Lakukanlah dari mulai saat ini, sekarang. Tidak menunda waktu. La haula quwata illa billah, dan bergantung hanya kepada Allah saja. Host, Iya, pertemuan Bang. kita di Maya ini mana kehendaklah tu apa, macam apa dah, ialah ni apa, luas tu, rahmat Allah tu luas lah, itulah ilmunya. Ya, betul. Tapi Betul, rahmat Allah itu begitu luas. jadi kita tu ada, bagi saya Rasulullah Muhammad itulah lebih lah, syafaat dia tu, situlah. Ya, la haula quwata illa billah. Aku yang lain, silakan. Ada yang perlu disambahkan supaya kita saling berbagi. Ya, sebelum rungkat, closing statement. Kalau Bunda, Bang Mencari, Bang Sembilu, silakan bernarasi, Bang. kalau Bunda. lihat pada mencari jalan ni, itu mencari jalan tu maksudnya landasan itulah kembali kepada 73 hadis tu. Satu ke syurga itu yang lain itu akan dihitung, itulah. Pertanyaannya tadi, bagaimana situasi sekarang ini? Kita mulai dari mana?
Ya itu tadi saya jawab. Dan saya termasuk salah satu dalam sistem itu, saudaraku Tabe. Saya pernah satu kali waktu saya kepala dinas kesehatan ya, kepala dinas. Saya tidak mau tanda tangani sesuatu. Saya tidak mau tanda tangan karena membahayakan saya. Apa yang terjadi? 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian saya dipindahkan. Itu kan. Oke, Bang. Begitu Iya. kehidupan sekarang. Anda berjuang siap tanggung resiko. Apa boleh buat, harus begitu. Harus Iya, Bang. begitu. Betul. Jadi kalau misalnya saya tidak setuju dengan keputusan pimpinan, kenapa harus saya tanda tangan? Saya masuk penjara, kau yang tidak masuk. Saya yang tanggung jawab, saya yang tanda tangan. Kau lepas tangan, saya tidak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya Bang, dokter sedikit ya menambahkan. Memang saya pernah masuk juga ke dalam ranah lingkaran pemerintahan itu. Betapa artinya rusaknya di dalam itu, bahwasanya terjadi hal yang sifatnya ya boleh dikata korupsi itu dari jabatan yang agak rendah aja Pak Dokter, dari kabit itu sudah ada itu, sudah ada ranah-ranah artinya itu hal-hal yang sifatnya korupsi. Kabit sampean mungkin lebih tahu kan artinya itu di dalam itu. Kepala bidang itu di instansi-instansi ISKBD yang ada, kebetulan aku masih ruang lingkup daerah kan, itu sudah terjadi itu. Hanya di wilayah kabit aja kepala bidang. Itu sedikit ku ketahui di dalamnya itu. Sama saya juga ada pengalaman, Bang. Ketika saya ingin membersihkan, malah saya yang dikeluarin. Makanya saya dipindahkan di posisi membawahi unit lelang ULP, lelang proyek. Saya tidak pernah ikut campur. Pokoknya terserah kamu dibawa. Saya tidak pernah ikut-ikutan. Saya tidak mau ikut. Nah, disitulah keamanan, ketenangan jiwa saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak pernah lagi berhubungan dengan jaksa, tidak pernah berhubungan dengan polisi. Alhamdulillah selama saya 4 tahun di situ, alhamdulillah saya tenang sekali. Saya tidak urusi, terserah kamu siapa yang kau mau menangkan. Nah, seandainya saya orangnya hubud dunia, saya bisa kendalikan itu karena dibawa kendali saya. Itu lahan basah, Dok. Ya kan? Ya, lahan basah itu. Nah, tempat basah kan? Iya. Tapi saya tidak mau. Jadi disinilah sebenarnya bagaimana jadi sistem bisa di ini manusianya juga punya peranan. Harus ya. Iya, manusianya harus. Harus tangguh. Iya. Tangguh dalam konsep bahwa Allah kaya kok. Tanpa uang itu kok saya bisa. Artinya begini, kenapakah kita harus menyusahkan diri dengan hal-hal yang membuat kita tidak tenang, ya kan? Itu kan kalau kita pikir itu subhat, dalam konteks subhat ya, atau bisa meningkat menjadi haram. Jadi Haram kali, Bang. Korupsi haram kali. bukan Kali, haram lah. misalnya begini contohnya. Host, saya menangkan proyeknya. Nah, Iya. Host kasih saya bonus. Itu bukan korupsi. Iya. Itu persen. Oh iya. Subhat Itu sogok itu. penyogok ya. Tidak sogok. Ucapan terima kasih. Ya ucapan terima kasih, tapi di situ bukan karena Allah, Bang. Haram, Bang, ketika bukan karena Allah. Itu saya mengatakan subhat. Makanya subhat pun kita hindari. Subhat saja kita hindari, apalagi yang haram. Iya. Nah, gitu. Hal-hal subhat itu hindari. Subhat dihindari, maka haram pasti terhindari. Itu aja intinya. Oke. Iya. Oke, kenapa gini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bos, kenapa
aku atau minta kamu bikin tema ini ya, karena kesadaran orang yang kesadaran atau membangun kesadaran berarti dia membangun hal-hal yang baik untuk dirinya. Itu yang disebut kesadaran. Makanya aku pinta tema ini. Jadi dia membangun hal-hal pada dirinya, masalah Tuhannya, masalah perekonomiannya, masalah rahmatnya, masalah rezekinya. Jadi itu yang disebut, makanya kesadaran. Jadi mari kita membangun atas kesadaran kita sendiri. Orang-orang yang kesadarannya tinggi, dia tidak sibuk. Dia malah menyadarinya. Gitu. Makanya tema ini aku ajukan pada host. Gitu. Jadi, bangunlah surgamu sendiri. Bangunlah rahmat. Bangunlah segala sesuatu apa yang kita inginkan. Memulailah membangunnya. Baik itu sholat, baik itu apapun lah. Apa yang baik untuk diri kita. Gitu. Jadi, makanya aku minta aku ajukan tema seperti ini. Nah, itu aja. Iya, Masya Allah itu Bang. Masya Allah, kehendak Allah. Ketika ya tahun ini adalah tahun kesadaran untuk sebuah kebangkitan. La haula quwata illa billah. Saya sepakat sih sebenarnya dengan si Bang Farel. Bang Farel ya? Ya, Bang Farel. Ya. Sih. Tadi Pak Dokter juga sudah ngomong bahwa penyakit masyarakat saat ini sudah mendiagnosa tuh Pak Dokter tuh. Hubud dunia katanya. Harus dimulai dari mana? Dari diri kita sendiri. Artinya kita berarti sekarang ini krisis keteladanan ya Dok ya kita ya sebetulnya ya. Jadi untuk memulainya kita harus mulai dari diri kita gitu ya. Supaya kita menjadi salah satu faktor penentu dari sisi keteladanan. Tapi saya menarik tadi dengan dokter tadi mengatakan kalau udah merepresentasikan Muhammadiyah Pak Dokter ini. Dan untuk menjalankan ajaran Islam itu tidak harus berbentuk negara tertentu kan ya Dok ya. Selama ajaran Islam itu bisa dijalankan dan mungkin masyarakat Islami. Masyarakatnya bisa diwujudkan dalam keamanan, cinta damai lah kurang lebih seperti itu. Betul. Ya. Tapi saya gini Dok, ini agak liar boleh dijawab boleh tidak ya, agak liar agak nakal ya, menggelitik di pikiran saya. Bagaimana Dok melihat fenomena ada sekelompok orang tertentu golongan kecil saja yang dia untuk rasionalismenya itu perlu digugat lah, perlu dipertanyakan. Seperti misalkan hormat bendera saja katanya itu syirik atau apa ya. Nah itu ya. Iya. Coba Dok, coba diberi pencerahan Dok. Bagaimana Pak Dokter melihat fenomena seperti ini Dok? Inilah ada aliran-aliran tertentu. Mu'tazilah itu selalu menyimbolkan sesuatu apa yang dia lihatnya adalah manifestasi daripada Tuhan itu sendiri. Jadi apa yang ada itu adalah astagfirullah, tabalik makhluk. Jadi makhluk dan dianggapnya sebagai ibadah. Nah, berbeda kan sudut pandang, berbeda dengan sesuatu yang kita laksanakan ini. Ada yang kalau kita bagikan ada wajib, ada sunnah, ada
mubah, ada makruh, ada haram. Hormat bendera dalam konteks penghormatan tidak berarti mensyirikkan Allah. Jadi ini pemahaman memang cukup betul-betul sangat apa namanya, pasukan jihad yang memaknai ayat per ayat itu tidak sesuai dengan simbol. Apa sih contohnya? Baitullah, Ka'bah. Apakah pada saat kita sujud menghadap Baitullah itu berarti kita menyembah Baitullah? Kan tidak. Kan gitu. Sama saja seperti itu, saudaraku. Apa bedanya? Kita tidak menyembah Baitullah, kita tetap menyembah Allah. Kemudian kemerdekaan kita dapat capai berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa juga kan. Maka muncullah simbol merah putih itu identitas Indonesia. Maka tidak bisa dijadikan bahwa itu adalah ada menserikatkan Allah menurut saya. Menurut pemahaman saya pribadi. Kalau ada yang membantah silakan, tetapi pribadi saya sih pemahaman seperti itu sudah sudah usang, sudah lalu. Iya, terlalu lah. Sedikit karena ini seperti HP itu kalau orang salah menyikapi ya juga bisa juga dianggap syirik akhirnya. ATM lupa bawa, aduh parah nanti ini kalau nggak dibawa, berarti syirik juga nantinya. Iya. Repot ini kalau begitu, bukan begitu sebenarnya sih. Jadi pemahaman itu betul. Itu saya kadang-kadang suka geli dok, itu ukuran nasionalisme mereka itu seperti apa ya gitu loh. Saya suka tanya. Ya. Kalau untuk menghormati bendera saja mereka anggap syirik, terus rasa nasionalisme mereka tuh seperti apa? Konsep-konsep yang mereka dapatkan itu seperti apa sih dan dari mana gitu loh, yang saya kadang-kadang kurang melangkah dan terdoktrin dengan sesuatu pemahaman yang menurut saya tidak sesuai dengan kaidah Islami. Saya kira menurut saya seperti itu, saudaraku. Tetapi kalau ada dalam jumlah kecil, pola pikir yang kaku ya, pola pikir yang kaku sekali. Artinya memandang sesuatu itu terlalu kaku dan sikap seperti itu malah bisa memecah belah umat. iya betul, tapi itu kan ada yang mendoktrinnya dok. Ada Ada doktrinnya. dogma yang masuk. Betul, saya sepakat. Kuat bang, dogmanya kuat Iya, banget. Kuat sekali doktrinnya. Bahkan kalau kita dulu kelompoknya Amrosi itu, pasukan jihad itu banyak juga itu. Iya betul. Amrosi CS dan sebagainya. Padahal Rasulullah mengatakan orang-orang non-muslim yang hidup berdampingan dengan damai dengan kita itu, maka Rasulullah mengatakan siapa yang mengganggunya maka bukan golonganku. Rasulullah sangat menghargai non-muslim yang mau ikut hidup berdampingan dengan damai dengan kita. Terbuktikan waktu periode Madinah kan, di sana ada banyak non-muslim, tapi bagaimana Rasulullah memimpin sama-sama hanya membayar jizyah, membayar pajak, kan gitu. Sementara dia tidak ikut perang. Sementara yang Islam bayar jizyah, ikut juga perang. Jadi lebih berat tanggung jawab yang dipikul umat Islam waktu itu ketimbang orang-orang non-muslim di Madinah. Bagaimana Rasulullah memimpinnya dengan bijak. Nah gitu. Makanya ya kita butuh figur yang bisa memang dijadikan idola sambil bagaimana bisa merubah diri sendiri. Saya kira begitu, Dindaku semuanya. Oke dok, terima kasih dok pencerahannya. Saya mohon izin, udah malam nih dok nih.
Awas bos, Ya, ini semuanya kita ya. rungkat aja ya. Besok saya kerja Saya ya, tutup soalnya. aja ya, Bang. Iya, iya. Betul, Ah, sudah setengah iya. Terima kasih selesai banyak ya. ya. Saya duluan Ya. ya. Monggo, assalamualaikum. Boleh, ya terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang. Bang Dedi baru datang langsung Ya, rungkat. nggak apa-apa. Terima Nggak apa-apa. Terima kasih kepada semuanya yang sudah berpartisipasi, yang sudah berkontribusi. Maafkan ketika ada kata-kata dan sikap saya yang kurang berkenan, ketika cinta mengingatnya, ketika rindu memikirkannya, ketika Allah adalah segala-galanya untuk hidup manusia. La haula quwata illa billah, la haula quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi